Anda perhatikan di dalam program kita sudah saya buat ini. Di sini ketika program dijalankan ya. Jadi kita latihan hari ini Anda bikin program yang mana programnya itu dengan tampilan seperti ini. Di sini menggunakan case ya. 1 input data. Nah, kode pos sekian. Kemudian nomor teleponnya sekian. Masih ada data? Iya. Diulang lagi, ini array, semua data ditampung di array. Masih data lagi? Iya. Kita buat lagi. Masih ada data? Tidak. Nah, data-data yang kita import tadi nanti akan ditampilkan di proses itu hasil. Seperti itu. Dan ini pakai tabel, ya. Nah, silakan Anda buat rancang program seperti ini. Nanti ganjaran akan saya periksa dan saya nilai. Ini coding dari soal yang kita berikan tadi. Kemudian karena kebutuhan kita itu tentang input post dan nomor telepon, maka kita buat tipe datanya itu integer, angka ya, dalam bentuk array. Nah, kemarin kita sudah bahas angka dalam bentuk array seperti ini. Kita ada 20. Ini jumlah array yang kita berikan slotnya. Ini untuk kebutuhan array kita juga seperti itu. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Jumlah yang kita pakai sini angkanya 3. Ini berasal dari jumlah menu yang akan kita berikan. Ya kan? Nah, kalau misalnya di sini ada pilihannya lebih dari 3, ya Anda tinggal ganti angka di sini. Angka ini sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Di bawah ini untuk menangkap dari angka yang kita inputkan tadi, ya, dengan menggunakan variabel b. Sebenarnya ini bisa diganti dengan i ya, integer, tapi Anda gunakan desimal juga nggak masalah. Akan tetapi karena berhubung di sini kita pakai b yaitu integer, maka di sini Anda harus ganti dengan integer. Kita switch, kan? Setelah kita tangkap switch, apanya yang di switch? Variabel b tadi. Kita switch variabel b-nya, kita masuk ke case pertama, case 1.2 ya, bukan titik koma. Ini untuk bersihkan layar, clear screen. Nah, di sini kita buat perulangan lagi untuk menangkap inputan array dari input data tadi. Nah, karena kita di soal tadi itu dia input kode pos, input nomor telepon, maka kita buat 2 buah inputan, kan? Ini dia codingnya. Nah, di sini ini printf untuk output tampilan biasa. Ini scanf, perhatikan di sini ada atribut kurung siku, di dalamnya ada x. Nah, ini atribut array, kan? Nah, ada nampak di sini ini atribut array, ini juga atribut array. Nah, mereka semua sama-sama dalam ditampung sebuah variabel array. Perhatikan ini post, ini tlp. Post, tlp. Nampak ya? Tuh. Ini ditampung dalam array. Dan jangan lupa di bawahnya dibuat x++ untuk auto increment-nya agar data yang diinputkan ditambahkan di indeks berikutnya. Ya, ini untuk urutan indeks pada array-nya. Ini untuk pertanyaan ketika ingin melakukan perulangan atau tidak. Selama huruf yang diinputkan Y, maka akan diulang. Jika tidak, ya enggak. Ini jangan S ganti sama C, biar lebih tepat ya penggunaannya. Karena dia itu V ya, ini variabel V, karena dia cuma satu, bukan string gitu. Kalau di banyak datanya ya nggak masalah pakai string atau %s di sini. Karena ini dia cuma satu huruf, itu Y, ini ganti dengan C aja. Ini clear screen lagi untuk membersihin layar. Ingat ini kurung kerawal untuk looping. Kalau sudah selesai, break. Di stop dia, hentikan dia di situ. Ya, break. Dia bakal balik nanti ke menu utama. Ini dia menu utama kita. Ya. Nanti dia balik ke sini. Kemudian kita masuk ke case kedua. Case 2.2 ya. Kembali di clear screen, kita pakai tabel ya. Ini garis biasa ini karena kita masih menggunakan bahasa C ya. Garisnya cuma kayak gini aja gitu. Sebagus buat program yang sudah berbasis desktop atau web. Anda perhatikan di sini yaitu perulangan untuk output ya, looping untuk output.
kita menggunakan for di sini yang kita jadikan acuan variabel perulangannya adalah variabel x. Kenapa? Karena tadi di atas inputnya x. Nah, itu aja sih kuncinya gitu. Sama dengan inputkan x di atas, di bawah juga harus x juga ya. Y sama dengan 0 selama y kecil dari x, y plus. Jadi semua data yang ada di x itu nanti akan ditampilkan di y ini ya. Nah, pertanyaannya apakah ini harus y, Pak? Enggak, harus beda. Saya akan berbeda, bebas ya. Enggak harus y. Nah, tapi di sini apakah harus x? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di atas Anda menggunakan x. Seperti itu. Terus x ini di mana, Pak, posisinya kalau untuk variabel? Ya di atas, perhatikan. X kita definisikan nilainya sama dengan 0. Sebenarnya bisa Anda buat tidak sama dengan 0, x saja juga nggak masalah. Tapi akan lebih baik kita tentukan sendiri nilai x itu mulai dari awal, yaitu 0. Oke, ini loopingnya, looping outputnya, dan ini adalah hanya untuk garis dari kerapian dari program kita aja. Nah, kenapa dia ditempatkan dalam looping? Agar garis ini diulang-ulang setiap kali penambahan data. Perhatikan, kurung kerawal loopingnya ada di antara data-data tersebut. Jadi, setiap kali data itu ingin Anda ulang menampilkan, tempatkan dia di dalam kurung kerawal looping. Oke, ini tempatnya di bawah, berarti dia ini untuk garis penutup. Break, titik koma ya. Terakhir case ketiga yaitu exit. Ini gauge kayak biasa. Oke, itu dia coding dari soal yang kita berikan tadi.